Shalom dan selamat pagi. Kiranya kita semua tetap sehat. Dari Bukit Sion Makale, seperti biasa, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan kita dalam beraktivitas hari ini. Sesuai renungan harian Gereja Toraja dari Roma pasal 9 ayat 6 hingga ayat 18. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa pemilik kehidupan kami, kepadamu kami datang merendahkan hati kami, seraya bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam waktu semalam untuk beristirahat dan boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan pada pagi yang indah ini. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami rindu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi kami menyadari bahwa kami memiliki kemampuan yang terbatas untuk memahami firman Tuhan. Kami mohon Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk memahami, terlebih untuk melakukan firman Tuhan. Ini doa syukur dan permohonan kami Tuhan, sempurnakan kiranya setelah Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita pagi hari ini diberikan satu tema, bukan karena kebaikanku. Bukan karena kebaikanku. Memahami konsep teologi keselamatan Paulus dalam pasal ini memerlukan pembacaan yang utuh mulai pasal 1 sampai pasal 8 yang juga berbicara tentang keselamatan.
Dalam teologi Paulus, keselamatan diperoleh melalui karya penebusan Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan baik. Selain itu, Paulus juga menandaskan bahwa semua yang percaya kepadanya disebut keturunan Abraham yang akan menikmati hidup berkemenangan. Lebih lanjut dalam pasal 9 ini, Paulus kembali menjelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada kasih karunia Allah yang sempurna. Itu disampaikan Paulus sebagai kegelisahannya secara psikologis terhadap kondisi sebagian bangsa Yehuda yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, padahal mereka menikmati keistimewaan dari Tuhan. Ayat 4-5 pembacaan kita. Tampaknya keistimewaan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka yang menolak Injil dan terus memahami keselamatan diperoleh karena mereka adalah keturunan Abraham. Ayat 7 hingga ayat 8. Hal itu jelas keliru karena Alkitab tidak pernah berbicara bahwa keselamatan itu sifatnya komunal. Namun Alkitab menegaskan bahwa keselamatan yang dikerjakan Allah bersifat individual. Sebab itu Paulus mengatakan bahwa yang disebut sebagai anak-anak Allah adalah mereka yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus, bukan menurut daging atau keturunan biologis dan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 8 sampai ayat 13. Dalam keadilan dan kemurahannya, Yesus menyatakan keselamatan kepada manusia. Dengan demikian, kita mestinya tiba pada pengakuan seperti Paulus, bahwa hanya oleh anugerah kita diselamatkan, bukan dari usaha manusia. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah akan diam dan tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan senantiasa mewarnai kehidupan kami. Firman Tuhan akan menjadi pelajaran bagi kami, mengoreksi dan mengubah hidup kami, dan kami semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan karakter Kristus. Kami semakin menyadari bahwa keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus itu bukan karena kebaikan kami, bukan usaha kami, tetapi hanya karena kasih karunia dari Tuhan semata. Tuhan mampukan kami untuk memaknai kasih karunia itu, untuk terus percaya, bersyukur, dan mewujudkan kasih itu kepada Tuhan dan sesama kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai pergumulan hidup. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kehidupan kami. Tuntun kami, ya Roh Kudus, biarlah dalam menjalani hidup ini kami terus mengandalkan Tuhan, tetap teguh dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berkati pemerintah, pemimpin kami, biarlah tetap melaksanakan tugas dengan penuh hikmat yang dari Tuhan, dan kami selaku masyarakat senantiasa merasakan damai dan sejahtera, dan dari dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Bapa, ini doa, permohonan, dan syukur kami. Inilah kami Tuhan, pakai kami seturut dan sesuai kehendak-Mu melalui aktivitas kami masing-masing. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.